Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan tema yang rutin kita bahas, bagaimana cara meraih rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Poin terakhirlah mendamaikan dua orang yang berselisih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikan di antara saudaramu yang berselisih, la'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat. Sekarang kita lanjut. Salah satu di antara kiat untuk memperoleh rahmat dari Allah adalah menyayangi sesama muslim, bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita menyayangi sesama, dengan kata lain merahmati makhluk lain, maka Allah akan merahmati. Salah satu bentuk rahmat itu adalah memberikan kasih sayang, berperilaku dengan sebaik-baik perlakuan kepada mereka, bahkan kepada binatang. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama yarhamullah min ibadihi ruhama." Allah hanya akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang hasan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang mengasihi, menyayangi sesama akan Allah kasihi juga. Allah akan kesayangi juga. Maka sayangi siapa saja yang ada di muka bumi, maka kamu akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Perkataan Nabi SAW, kata beliau, yarhamukum man fis sama, kalian akan disayangi oleh siapa aja yang ada di langit. Juga perkataan irhamu man fil ard, kasihi, sayangi oleh kalian siapapun yang ada di muka bumi. Huruf man di dalam hadis ini bersifat umum. Disebutnya isim nakirah. Nakirah itu sifatnya umum, bisa siapa saja. Apakah termasuk binatang? Iya. Sebagaimana para ulama menjelaskan, di antara Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala berkata, "Bisighatil umum yashmulu jami'a asnafil khalaiq, fayarhamul birra wal fajir wal natiq wal bahim wal wahash wal tayr." Huruf man di dalam hadis ini dengan sighat atau bentuk kata yang umum, mencakup seluruh jenis makhluk. Maka hadis ini
memerintahkan menyayangi semua makhluk, baik orang, baik yang soleh ataupun yang durhaka, manusia ataupun binatang, termasuk baik binatang ternak, binatang buas, bahkan burung-burung. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, inni la'adbahu syah farhamuha. Ya Rasulullah, aku akan menyembelih kambing, tapi aku menyayanginya, merahmatinya. Maka berkata Rasul alaihi salatu wassalam, wasyah in rahimtaha rahimakallah marratain. Bahkan seekor kambing pun kalau kamu merahmati atau mengasihinya, Allah pun akan mengasihi kamu. Itu 2 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man rahima walau dzabihah rahimahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menyayangi sekalipun seekor kambing sesembelihan, maka Allah akan menyayangi dia pada hari kiamat nanti. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bahkan binatang yang menurut kita najis tidak boleh didekati. Apalagi dipangku-pangku, dipelihara. Memeliharanya tanpa untuk kepentingan seperti berburu, seperti menjaga hewan-hewan ternak, menjaga kebun-kebun. Kalau untuk kepentingan itu boleh dipelihara anjing, walaupun najis. Dengan catatan tidak boleh tinggalnya satu rumah dengan kita. Buatkan kandang di luar. Berikan haknya. Adapun bukan untuk kepentingan berjaga, hanya hobi gitu, maka tidak boleh. Konsekuensinya bila kita tetap seperti itu, maka pahalanya setiap hari berkurang 1 qirat. Bukan 1 kerit. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Pahala kita aja gak seberapanya. Hak dikurangan gara-gara memelihara seekor anjing. Tapi wajib kita sayangi mereka. Dalam kondisi yang memang harus disayangi. Seperti dalam keadaan kepepet, dia umpamanya kehausan atau kelaparan yang mengancam jiwanya, menolongnya adalah sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana hadis tentang bainama kalbun, ketika ada seekor anjing yang disebutkan yaqtuluhul atas, kada yaqtuluhul atas. Dia itu menjulurkan lidahnya karena haus sampai-sampai dia terbunuh karena rasa hausnya. Idra'atsu bagyun min baghaya Bani Israel. Maka terlihat oleh salah seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Melihat begitu, fanaza'at fuqaha fasaqqathu faghafara laha bihi. Maka dia ngalaan itu apa? Melepas sepatunya, kemudian dia turun ke sebuah sumur, merangkak naik dengan menggigit sepatu yang sudah berisi air, lalu diberi minum. Apa akibatnya? Allah mengampuni dosa zinahnya. Ini
kehebatan sikap kasih sayang sekalipun kepada siapa? Kepada binatang yang dihukumi najis. Tidak boleh dipelihara. Kecuali untuk alasan yang tadi disebutkan. Nah, ini sesuai dengan kaidah umum dalam hadis tadi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi oleh kalian orang siapapun yang ada di muka bumi, termasuk binatang, maka kalian akan disayangi oleh semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Pertama tentu saja Allah. Kata siapa Allah ada di langit? Kata Allah sendiri. Dalam Al-Quran banyak. Aamintum man fis sama. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? 2 kali dalam surah Al-Mulk ya. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah yang maha rahman istiwa di atas arsy. Arsy itu ada di atas langit. Nah, dan tentu saja para malaikat pemikul arsy, para malaikat yang ada di sekitar arsy, para malaikat yang ada di setiap tingkatan langit. Itu penghuni langit. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril lalu berkata, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sungguhnya aku mencintai si fulan, cintai si fulan olehmu. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai si fulan. Lalu berkata Jibril kepada para malaikat yang ada di setiap tingkatan langit. Kata Jibril, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai oleh kalian si fulan. Maka semua penghuni langit mencintai si fulan. Nah, salah satu di antara penyebab Allah mencintai seseorang di muka bumi, karena orang itu mencintai sesamanya. Sebagaimana hadis tadi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi, cintai, rahmati orang-orang yang ada di muka bumi, maka kalian akan dicintai oleh yang ada di langit. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa salah satu di antara kiat agar kita memperoleh rahmat Allah, dan salah satu bentuk rahmat Allah itu kecintaan, ini salah satu saja ya. Maka sayangi sesama muslim, bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini, terlebih sesama muslim. Lalu rahmat yang Allah akan berikan kepada orang yang menyayangi sesama makhluk itu apa saja? Banyak sekali. Pertama, rahmat yang Allah berikan kepada siapapun yang menyayangi sama makhluk adalah tentu saja kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mencintai orang itu. Seperti tadi al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita mencintai sesama, Allah akan mencintai kita. Dan ini diterangkan dalam banyak hadis. Di antara hadis yang sahih, riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Wajib akan memperoleh kecintaan aku. Ini kewajiban bagi Allah. Allah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak Allah mengungkapkan, Allah mewajibkan sesuatu untuk dirinya sendiri.
Seperti umpamanya mewajibkan memberi rahmat kepada makhluk. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Dalam hadis disebutkan bahwa salasatun yajibu ala Allahi aunuhum. 3 golongan yajibu ala Allah, yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. 3 orang yang wajib ditolong itu diantaranya salah satunya nih bagi para jomblo, cepat amalkan. An-naqih yabghil afaf. Orang yang mau menikah dalam rangka apa? Memelihara kesucian diri. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dikatakan yajibu 'alallahi aunuhum. Wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Siapa yang mewajibkan? Diri Allah sendiri mewajibkan beberapa perkara untuk dirinya. Nah, termasuk ini haqqat mahabbati. Wajib, di dalam riwayat lain wajabat mahabbati, wajib akan memperoleh kecintaan aku. Siapa? Al-mutahabina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Inna rajulan zara akhan fil qaryatin ukhra. Ada seseorang yang menziarahi saudaranya di kota lain. Farsalallahu ilaihil malak. Lalu Allah mengutus satu malaikat kepada orang ini. Ditanya, aina turid? Mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azura akhi fulanan fil qaryatil ukhra. Aku ingin mengunjungi saudaraku karena Allah di tempat lain, di kota lain. Lalu ditanya, hal indaka ni'matun tarubbuha? Kamu ada satu kenikmatan, keuntungan yang ingin kamu peroleh dari dia? Tidak. Jadi bukan untuk kepentingan duniawi, bukan karena ada pamrih ingin memperoleh keuntungan minimal, dikasih makan, disuguhan, di ongkosan, tidak. Ini menunjukkan keikhlasan, ya. Lalu untuk apa engkau berkunjung? Orang ini menjawab, inni uhibbuhu fillah fa'azuruh. Aku mencintai dia karena Allah, maka aku mengunjunginya. Maka malaikat yang berbentuk orang tadi buka kartu, buka rahasia. Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kamu untuk memberikan kabar kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah. Coba lihat. Allah mencintai dia karena kecintaan dia kepada saudaranya karena Allah, cintanya bukan karena urusan dunia. Orang sekarang mencintai orang lain karena ada maunya, ya. Menyukai karena dia punya jabatan, karena dia punya uang, karena dia populer mau nebeng beken, karena dia begini begitu. Pokoknya ada keuntungan dunia baru mendekat, baru merapat, baru mengaku sahabat, baru ngaku-ngaku kerabat, dan seterusnya, ya. Nah, jadi dari hadis ini rahmat pertama yang Allah berikan kepada orang itu adalah dicintai oleh Allah. Dia mencintai sesama, Allah akan mencintai orang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu akan, masih di dunia dulu ya, memperoleh manisnya iman. Manisnya iman itu merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah. Apapun bentuk ketaatannya, mau saum, mau baca Quran, mau berdoa, mau infak, sedekah, terasa nikmat. Termasuk sholat, Allah anugerahkan kekhusyuan.
Sehingga dia merasakan kelezatan rohaniah di dalam sholatnya. Inilah yang dimaksud dengan halawatul iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Halawatul iman atau manisnya iman itu mencakup kekhusyuan di dalam sholat. Khusyuk itu anugerah. Khusyuk itu hidayah. Gak sembarang orang bisa khusyuk walaupun dia ulama, walaupun dia ustadz. Faham teori khusyuk, cara meraih kekhusyuan. Faham seluruh arti dari doa yang dia baca dalam sholat. Tapi pastikah khusyuk? Enggak. Khusyuk itu anugerah. Khusyuk itu hidayah. Khusyuk itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata untuk bisa mencapai kekhusyuan ada kaitan dengan tauhid, dengan manhaj, dengan akhlak ketika bermuamalah dengan sesama. Jangan berharap orang yang akhlaknya buruk kepada sesama dia bisa khusyuk dalam salat, jangan berharap loh. Dan berharap orang yang rusak tauhidnya tercampur syirik, kufur, bid'ah, termasuk syirik kecil gitu ya. Kebid'ahan kecil, nifak kecil, kufur kecil. Pelakunya tidak murtad, masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Jangan berharap orang itu bisa khusyuk. Khusyuk itu anugerah yang Allah berikan sebagai hadiah karunia atas kelurusan tauhidnya, atas kekuatan akidahnya, atas kemuliaan akhlaknya, atas kelurusan manhajnya. Coba perhatikan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Halawatul iman. Ada 3 karakter, 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Ternyata poin pertama menyangkut tauhid, lis manhaj. Pertama, ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ini urusan tauhid, ini urusan akidah, ini urusan manhaj. Luruskan akidahmu, tauhidmu, manhajmu. Kedua, nah ini yang kedua ini menyangkut muamalah akhlak dengan sesama. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ini muamalah, ini akhlak. Dan yang ketiga ini menyangkut tazkiyatun nufus, yaitu ijtinabul kabair, menjauhi dosa-dosa besar, maksiat besar, ya. Karena Rasul SAW yang menyatakan yang ketiga itu adalah ayyakraha ayyuqdhafa finnar. Ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama ayyakrahu ayyuqdhafa finnar. Ketiga, membenci kembali kepada kekufuran. Dan kawan-kawannya dan saudaranya, saudara kekufuran apa? Dosa dan maksiat. Sebab al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu baridul kufur. Batu loncatan menuju kepada kekufuran. Orang dikufurkan, dimurtadkan oleh syaitan itu tidak langsung, ya, tapi bertahap. Dari mulai dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, baru mencapai yang paling esensial dari agama ini, itu menyimpangkan mereka di bidang tauhid dan akidah. Nah, membenci kembali kepada kekufuran, kepada dosa, kepada kemaksiatan setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu. Masa lalunya kelam. Masa lalunya dia pernah kufur, pernah musyrik, pernah bid'ah, pernah maksiat, tunggul dirurut,
catang dirumpak, segala dilabrak. Lalu dapat hidayah taubat, dia tinggalkan. Setelah dia tinggalkan, membenci kembali ke sono. Sebenci apa? Sebenci apabila dia dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Nah lihat, ini tazkiyatun nufus, menjauhi dosa dan maksiat. Siapa orang yang memiliki tiga ini dalam dirinya, maka dia akan memperoleh halawatul iman. Ya, ternyata salah satunya adalah mencintai sesama muslim. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang mencintai sama muslim adalah halawatul iman. Manisnya iman, lezatnya ketaatan. Mencakup juga kekhusyuan di dalam sholat. Inilah balasan yang kedua. Balasan yang ketiga adalah orang yang mencintai sesama muslim, dia akan diistimewakan di akhirat dalam beberapa bentuk. Keistimewaannya, dia diselamatkan dari penderitaan di alam mahsyar. Di alam mahsyar semua kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai benang sehelai pun, tidak berkaos kaki, bersendal ataupun bersepatu, tidak berkhitan. Di dunia mah gaya, pakai baju mahal, pakai sepatu jutaan gitu ya, sudah dikhitan. Di akhirat mah kembali ke masa ketika kita baru dilahirkan. Nah, matahari dekat. Panasnya nggak keturungan. Orang semua berkeringat. Sampai ada yang keringatnya merendam dia sampai ke telinga. Semua orang menderita, ingin segera lepas dari kondisi itu. Ingin segera dihisab. Kecuali ada beberapa orang yang lepas dari penderitaan itu, merasakan kenyamanan karena dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Di bawah naungan arsy-Nya. Salah satu yang dinaungi itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Allah berfirman di akhirat nanti, Ainal mutahabuna fiyya al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia saling mencintai karena aku. Hari ini aku akan naungi dia. Di bawah naunganku yang tak ada naungan lain selain naungan aku. Nih diistimewakan. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Di hari ketika nggak ada naungan lain saat itu kecuali naungan Allah. Satu di antara 7 golongan inilah rajulan tahaba fillah ijtama' alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah juga karena Allah. Ini akan dinaungi pada hari kiamat nanti, ya. Ini keistimewaan pertama di akhirat bagi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada dia di akhirat selain naungan adalah diberikan kursi atau mimbar. Mimbar itu fungsinya sama dengan kursi. Tempat duduk. Kursi tempat duduk. Mimbar tempat duduk. Dan bisa berdiri kalau di mimbar. Karena mimbaru Rasulullah SAW 3 darajat. Qama fi thaniyah wa qa'ada ala thalithah. Mimbar Nabi SAW itu 3 derajat, 3 tingkat, 3 anak tangga.
Beliau suka naik untuk khutbah, naik ke atas, wa sa'ada ala mimbarihi. Wa qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Beliau suka berdiri ketika khutbah di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Itu mimbar. Kalau di masjid-masjid kita selama ini umumnya bukan mimbar, tapi apa? Podium. Sama seperti yang ada di gereja, itu podium, bukan mimbar, ya. Mana dia? Ayah kehalangan di belakang, saya nggak jelas tadi. Apa ini podium, apa mimbar? Tapi yang jelas untuk khutbah mah mimbar. Berdiri ketika khutbah di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Di akhirat akan disiapkan mimbar yang bercahaya bagi orang-orang tertentu. Hadisnya beberapa riwayat berbeda lafaz tapi intinya sama. Salah satu di antaranya adalah tunsabu li ta'ifati minan nas karasyu haulal arasy yaumal qiyamah. Akan disiapkan, ditegakkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Alaiha qaumun, di atas kursi itu ada satu kaum. Dalam riwayatin manabir min nur, disiapkan mimbar-mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas mimbar atau kursi itu ada satu kaum, ditempati, diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr. Wajah-wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka itu bukanlah para nabi, bukan para syuhada. Tapi yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada wassalihun. Orang-orang, para nabi, para syuhada, para solihin merasa ghibthah terhadap kedudukan mereka. Kabita. Bahasa kitanya kabita. Merasa apa? Kepengin. Merasa tergiur, teriming-iming. Ingin seperti mereka. Nih, orang-orang istimewa di akhirat tuh. Para sahabat ngembang kadu. Ngembang kadu itu apa? Olohok. Olohok itu sebutan bagi kembang kadu. Bunga kadu, kadu si montong, itu namanya olohok. Allahok itu bengong. Allahok itu tercengang. Takjub, karena takjub. Ya. Lalu mereka bertanya, kenapa kabita oleh kedudukan orang yang istimewa tadi? Lalu berkata, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Mereka bertanya bukan sekedar ingin tahu, tapi mau diamalkan. Mau diusahakan memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk meraih kursi-kursi istimewa. Rebutlah kursi di sana. Tinggalkan kursi di dunia. Orang sekarang berebut kursi di dunia sampai mengeluarkan uang miliaran, cantang tuh jadi ya. Ada orang yang keluar uang miliaran merebut kursi ternyata gagal terus gelo, ada. Ada. Ketika belum pencoblosan yang paling laku dukun. Setelah pencoblosan yang paling laku rumah sakit jiwa. Karena lebih banyak yang kalah daripada yang menang, ya enggak? Yang menang cuma 1-2, yang kalahnya bisa puluhan, ratusan, ribuan. Nah, jangan hiraukan kursi di dunia. Kita butuh kursi di akhirat. Nggak perlu modal uang. Nggak perlu bikin ngegombal, bikin janji palsu. Jangan, ya. Tapi kursi di akhirat luar biasa.
Apa kata Nabi SAW? Ternyata manusia istimewa yang memperoleh kursi, yang memperoleh mimbar itu bukan orang yang menonjol dari aspek akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, tapi menonjol dari aspek sosial, akhlak. Dan tentu saja akhlak ini memang buah dari akidah dan ibadah. Akidah lurus, ibadah lurus, pasti akhlaknya mulia. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo. Manusia yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya, akhlak ini buah dari kesempurnaan iman. Juga buah dari baiknya ibadah, salat, saum dan sesuatu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari keburukan akhlak. Fahsya dan munkar itu keburukan akhlak. Artinya sholat yang benar, yang diterima, akhlaknya pasti mulia gitu. Nah, ternyata orang yang istimewa itu orang yang akhlaknya baik secara sosial. Coba perhatikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabuna fillah. Kata Rasulullah, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutanasiruna fillah. Mereka yang akan memperoleh kursi di akhirat, mimbar, adalah orang yang mengaplikasikan 5 karakter sosial berikut ini. Pertama, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka orang-orang yang suka saling bermajlis, bergaul karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Terakhir yang kelima, mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah. Coba lihat. 5-5-nya aksi sosial. 5-5-nya baiknya bermuamalah dengan sesama manusia. Orang seperti ini jarang. Kalau ada, ini orang spesial. Menolong tanpa pamrih. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Memberi, menolong karena Allah, enggak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih juga enggak ngarep dari orang, karena balasan dan terima kasih yang diharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang yang memiliki kemuliaan akhlak secara tulus, saling mencintai, saling bermajlis atau bergaul, saling menasihati, saling mengunjungi, saling menolong, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa akibatnya? Di akhirat diistimewakan. Salah satu bentuknya adalah diberikan kursi-kursi istimewa yang tadi disebutkan. Jadi ternyata rahmat yang Allah berikan kepada orang yang mencintai sesama luar biasa. Lahir batin, dunia sampai akhirat. Maka salah satu cara meraih rahmat Allah adalah dengan mencintai sesama, dengan mengasihi sesama. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Hanyalah orang yang akan dikasih rahmat oleh Allah. Hanyalah hamba-hamba yang saling menyayangi di antara sesama mereka. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi sesama, Allah akan rahmati dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi, sayangi siapa yang ada di muka bumi, Allah akan curahkan rahmatnya kepada kalian. Ya. Inilah salah satu cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling menyayangi sesama. Sudah dulu ya, sekarang sampai di sini sudah 5:30 ya. Untuk pertemuan yang akan datang jangan telat lagi biar agak
lama waktunya ya. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana cara menyayangi wanita yang telah jahat terhadap anak? Ini ikhwan akhwat nih, kayaknya sakit hati. Ditolak apa? Qadarullah wanita tersebut mengganggu rumah tangga saya sampai anak bercerai. Mengganggunya gimana? Pelakor gitu, suaminya digoda gitu, atau nih bisi gitu ya, punten, bukan suudzon. Bisi umpamanya suaminya tertarik kepada ahwat yang disebut mengganggu rumah tangga, terus menikahinya. Istri pertamanya ngamuk-ngamuk lalu lebih memilih cerai. Apakah begitu? Kalau begitu bukan jahat. Kenapa? Pertama, menikah 2, 3, 4 ini dibolehkan secara syariat. Bahkan para ulama menyatakan afdal. Ada sebuah kutaib susunan Syekh bin Baz rahimahullah dengan judul Fadlu Ta'addudi Zaujat. Keutamaan berpoligami. Dan seterusnya, saya tidak ingin membahas kepanjangan bisi tambah cemberut. Tapi kalau itu terjadi bukan jahat. Tapi mestinya mikir dulu kenapa suaminya sampai terpikat oleh wanita lain. Akhirnya dia menuntut cerai. Maka dia tidak boleh menuntut cerai ya. Apakah begitu? Atau benar-benar suaminya itu digoda dengan dandanan yang menor, yang menarik. Ya, itu jahat. Ya. Dan suaminya lemah iman. Sama yang begitu tergoda. Mestinya kalau kuat iman, tergodanya dengan akhwat yang solehahnya. Bukan dengan yang menor kayak gitu. Nah, bagaimana menyayangi wanita atau orang lain lah yang jahat kepada kita. Taib, barakallahu fik, merahmati seorang yang fajir atau yang durhaka, iya. Sebagaimana diterangkan oleh perkataan Imam Al-Munawi tadi yang menyatakan huruf man di dalam hadis irhamu man fil ardi yashmulu al-birra wal fajira, mencakup baik orang yang soleh ataupun yang fajir. Yang fajir itu yang durhaka. Sayangi mereka, rahmati. Gimana caranya? Didakwahi, dinasihati, diingatkan dengan sebaik-baik cara. Termasuk kepada para ahli bidah ya. Siapa sih ulama ahli sunnah yang dianggap paling keras kepada ahli bidah? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tapi ya, gimana akhlak beliau kepada para pelaku kebidahan yang benci banget. Ketika debat selalu kalah. Mereka biasa menghasut penguasa. Ahlul bidah itu seperti itu. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah menyatakan min alamati ahli bidah al-waqi'ah ala ahli sunnah. Di antara tanda ahli bidah adalah benci kepada ahli sunnah. Tanpa sebab, pokoknya karena sunnahnya dia benci. Udah. Dan berkonspirasi mencelakai. Ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah selalu menang dalam debat, mereka menghasut penguasa. Dan memprovokasi agar Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu dihukum mati. Tapi ada sultan saat itu terhasut, ditangkap dan dipenjarakan. Nggak berani untuk membunuh atau menghukum mati Ibn Taimiyah. Sampai apa yang terjadi? Menteri-menterinya yang berakidah, ada yang
macam-macam Mu'tazilah yang benci ke Ibn Taimiyah dan para ulama penghasut mereka. Itu kesal sampai memberontak kepada sang sultan. Sampai akhirnya berhasil digulingkan. Nah, agar apa? Agar hukuman mati diterapkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Setelah berhasil, maka sang sultan terasingkan dan mereka membuat lagi kekuatan untuk merebut kembali kekuasaan dan berhasil direbut kembali. Dikumpulkanlah mantan-mantan menterinya yang penjilat, yang memberontak, dan Syekhul Islam dibebaskan dan disambut secara mulia di hadapan para mantan menteri yang pengkhianat dan ulama-ulama penghasut yang akidahnya bertolak belakang dengan akidah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lalu kata sang sultan, mereka dulu menghasutku untuk menjatuhkan hukuman mati kepada engkau. Nih ada surat-surat yang diajukan. Sekarang silakan engkau memutuskan hukuman apa yang layak untuk mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah disuruh memvonis mereka. Apa kata beliau? Beliau tidak dendam, hukum mati aja atau penjara seumur hidup, siksa seperti yang saya alami. Enggak. Kata beliau, wahai sultan, ampuni dan maafkan mereka. Mereka orang yang dari awal berjasa kepadamu, cuma terhasut. Kalau mereka pergi atau dihukum mati, tak ada lagi orang sebaik mereka yang akan membantumu. Maafkan mereka dan tetap manfaatkan mereka di bawah pengawasan yang penuh. Itulah akhlak Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ada lagi seorang ahlul bid'ah sampai mengkufurkan Ibn Taimiyah rahimahullah. Kafir karena dianggap mujassimah macam-macam tuh. Seperti tuduhan orang-orang zaman sekarang kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah karena kedengkian dan kebodohan. Tapi nggak pernah dibalas caciannya, makiannya. Dibiarkan saja, senyum, ya. Karena makian, cacian, bulian orang-orang yang nggak suka itu lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Keuntungannya apa? Ya dosa kita gugur. Kalau dibully, dicaci maki, apalagi sekarang di media sosial, penggalan ceramah pendek Ustadz diupload dalam rangka berbagi kebaikan, ada aja yang komentarnya miringnya. Jangan didengar nih Ustadz kan, dan seterusnya. Ada. Itu yang membuli, yang mencaci itu sama dengan sini dosamu saya ambil, nih pahala saya kasih kepadamu. Siapa yang untung? Yang dicaci, yang dibuli, yang dimaki. Siapa yang rugi? Yang mencaci. Jadi biarkan. Kita senyumin saja sudah. Nah, jadi orang ini sangat pekat kebenciannya. Di mana dia ngomong pasti celaannya itu tertuju kepada Ahlus Sunnah. Setiap ceramah pasti nyebut-nyebut keburukan yang menurut dia buruk di kalangan Ahlus Sunnah. Ya. Sampai suatu saat muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan berita kepada beliau bahwa ahlul bid'ah yang sangat membenci dan memvonis kafir kepada beliau ini sudah mati. Ini berita gembira, kata Imam Ibnu Qayyim sambil sumringah. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Dihardik, jangan seperti itu. Kasihi dia, kasihani dia dengan cara didoakan, mintakan ampunan dan rahmat. Kebidahannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Tetap dia muslim walaupun yang berdosa besar karena penyimpangannya dalam masalah akidah, maka tetap dia muslim dan didoakan. Lalu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mendatangi keluarganya. Dipeluklah anak-anaknya. Lalu beliau bilang,
aku yang akan menggantikan posisi ayahmu. Kalian akan dijamin kehidupannya. Disantuni anak-anak yatim. Bayangkan. Keluarga orang yang membencinya itu diperlakukan seperti itu. Coba kalau kita, puas loh, bebas sekarang. Kan gitunya. Ini mah tidak. Apa yang terjadi, yang terasakan oleh keluarganya? Mereka senang, gembira karena ada yang menjamin ada sosok pengganti ayahnya yang jauh lebih baik dari sikap ayahnya dulu. Ya, itulah sikap Syekhul Islam Ibn Taimiyah kepada para pembencinya. Dirahmati dengan cara yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada ini yang bertanya, ada wanita lain mengganggu rumah tangga sampai bercerai, rahmati, ya. Gimana caranya? Dakwahi, nasihati, ya. Beri peringatan, doakan. Agar memperoleh hidayah. Ini curhat nih. Afan Ustadz izin bertanya. Izin curhat meren. Bagaimana menyikapi keluarga suami tuh kan? Yang selalu meminjam uang tapi tak pernah dikembalikan. Ada gitu orang kayak gini? Ada di sini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Seakan-akan suami anak dijadikan ATM berjalan. Anak merasa kalau suami anak dimanfaatkan oleh keluarganya. Bahasanya yuk, dimanfaatkan. Seseorang memang wajib berbuat baik kepada keluarganya. Kepada orang tuanya, kepada kakak dan adiknya. Dan itu kewajiban. Kalau orang tuanya, kakaknya, adiknya, ada keponakannya umpamanya. Susah, dibantu. Kalau mereka umpama istilah pinjam, kasih. Kemudian mungkin pinjam gak pernah bayar. Mungkin oleh sang suami tadi dibebaskan. Dah gak perlu pinjam, ngasih saja. Infak sodako. Karena tahu saudaranya ini fakir miskin. Dan dia berkemampuan. Jatah ke istri dan anaknya tetap terpenuhi gitu. Tidak berkurang. Jadi tidak mengurangi jatah ke anak istri. Mungkin uangnya berlebih. Dan dia ingin berbuat kebaikan ke orang tuanya, ke kakaknya, ke adiknya, ke keponakannya. Gak masalah. Dukung seperti itu. Bahkan ingatkan kalau suami seperti cuek ke kakaknya, ke adiknya, ke orang tuanya itu susah, perlu pertolongan dan dia bisa menurut cuek. Ingatkan, Pak, Abi, ke bapak, ke ibu sudah ngasih belum? Tuh adikmu tuh kasihan, keponakanmu kasih uang jajan. Ingatkan. Dan di dalamnya ada dua nilai. Pertama nilai infak sedekahnya, kedua nilai silaturahminya, ya. Apalagi mereka berani terang-terangan pinjam karena nggak punya, kasih. Bahkan kalau bisa sebelum mereka ngomong kita kasih duluan. Maka itu yang lebih baik ya. Kecuali kalau ke anak istrinya pelit, ke saudaranya berehan, bager, ya itu yang nggak boleh. Anak istrinya harus didahulukan. Prioritas utama. Karena dia berada dalam tanggung jawabnya. Dan kewajiban suami menafkahi istri dan anaknya. Ya, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna al-nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kewajiban beri nafkah suami ke istri dan anaknya ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini diabaikan dosa. Kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a may ya'ul. Cukuplah seorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Jadi kalau istrinya, anaknya kurang tapi dia berbagi kepada orang lain, ini salah. Istrinya dahulukan, anaknya dahulukan. Setelah terpenuhi masih ada sisa, biarkan dia berbuat baik kepada orang lain. Terutama kepada kerabatnya, kepada keluarganya ya. Jangan sampai si istri merasa suaminya itu tadi dimanfaatkan. Gak apa-apa.
biarkan suami kita dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang. Nggak apa-apa. Dan itu manusia yang paling baik. Allah menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat. Banyak memberi manfaat dengan apapun, termasuk dengan uangnya. Selama kewajiban kepada istri dan anak terpenuhi. Biarkan dia menjadi orang dermawan, ya. Jangan sampai ada istilah suami anak dimanfaatkan oleh keluarganya. Baik, bagus. Biarkan suami kita dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang. Itu manusia terbaik. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tabrani. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat ke banyak orang. Ya. Bagaimana hukumnya menggunakan aksesoris yang ada lafaz kalimat tauhid? Seperti di baju, di topi, di cincin. Nggak boleh. Kalau itu bagus, niscaya Nabi dan para sahabat pertama kali melakukannya. Itu pertama. Cara memuliakan kalimat tauhid bukan ditulis. Terlebih ditulisnya itu di benda yang pasti suatu saat dihinakan. Dibawa ke WC, dicuci, diinjak-injak gitu kan. Apalagi kalau sudah rusak dibuang ke tempat sampah, dihinakan. Kita ingin memuliakan Al-Quran, ingin memuliakan kalimat tauhid, tapi tanpa ilmu akhirnya berakibat ayat Quran dan kalimat tauhid itu dihinakan. Umpamanya bikin ayat di kaos, di baju, ya, menunjukkan saya muslim sejati. Itu kaos, itu baju suatu saat pasti kotor, pasti dicuci, pasti masuk WC. Iya, kadang-kadang diinjak, iya. Dialungkan belewer, ditincahkan, kan gitu ya. Dan suatu saat pasti rusak, kemudian dijadikan lap, dijadikan pel, dibuang, terhinakan. Ayat Quran yang tertulis di sana. Bukan begitu cara memuliakan Quran. Bukan begitu cara memuliakan kalimat tauhid. Ya, yang paling inti dari kalimat tauhid, fahami isinya, yakini kebenaran dan aplikasikan dalam kehidupan. Itu yang paling inti. Ya, bukan ditulis di dalam baju topi yang suatu saat itu akan terhinakan. Ada akhwat yang sudah mengaji dan sudah berhijab bahkan bercadar. Tapi di rumahnya dia masih memasang foto-foto waktu dia terbuka pakaiannya. Bagaimana ini akidahnya? Ini ya nggak boleh. Ya, kalau dipajang di figuraan, disimpan di ruang tamu. Setiap tamu kesana lihat, oh gini aslinya toh. Kalau keluar tertutup di foto ini, ada tamu laki-laki. Nggak boleh, untuk apa? Jadi foto hukum asal boleh tapi nggak boleh diperlakukan secara haram menurut syariat. Dalam bentuk dipajang-pajang, apalagi di-share di media sosial. Ya. Kalau ada keperluannya foto silakan. Seperti dokumentasi kegiatan, tapi setelah itu ditutup. Disimpan di tempat tertutup, di album tertutup. Suatu saat diperlukan umpamanya ada penyumbang yang dulu menyumbang kegiatan itu minta bukti, nih fotonya dikasih ya. Tapi nggak boleh dipajang seperti itu. Terakhir, baru jam 5 kurang ya. Di rumah saya banyak katak apa kotak? Banyak katak meren, sehingga sering ada ular juga. Ini mau curhat, ada ular, ada katak nih. Bolehkah saya membunuh katak agar tidak ada lagi ular? Ya.
Coba dibersihin di rumah. Ular itu datang, katak itu datang karena ada yang menarik bagi dia. Mungkin makanan atau lingkungan kotor gitu ya. Kalau wangi bersih nggak akan. Coba bersih ya. Dan nggak perlu dibunuh, diusir saja. Diusir. Nah nanti si ular akan ngejar katak itu keluar ya. Usahakan tidak harus dengan cara dibunuh, tapi dengan cara diusir dengan apapun. Tanya ke ahli katak. Saya nggak ahli tentang bahasa katak. Bagaimana cara mengusir katak, bagaimana cara mengusir ular, tanya ke insinyur katak dan ular. Intinya usirlah mereka ya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.